Oke teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Jeki Dalapis. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Paulus. Siapakah Paulus? Ya, kalau kita lihat di dalam sejarah Alkitab, Paulus adalah Saulus. Sebelum dia menjadi Paulus, namanya ada Saulus, dan sejarah mencatat dalam Alkitab bahwa sesungguhnya Saulus adalah orang yang suka menganiaya orang percaya. Saulus adalah orang yang suka menganiaya orang Kristen. Ketika dia mendengar ada orang Kristen di sana, maka dia akan pergi untuk menganiaya mereka. Tetapi satu peristiwa yang nyata yang terjadi dalam setiap kehidupan Saulus, di mana ketika dia sedang dalam perjalanan untuk menganiaya orang percaya, di tengah jalan dia melihat satu cahaya dan mengakibatkan dia kemudian menjadi buta. Nah, sejarah ini ditulis dalam Alkitab, dan semua yang tertulis dalam Alkitab itu adalah merupakan hal yang terjadi, yang nyata, yang kami percayai bahwa dalam Alkitab semua itu adalah ya dan amin. Jadi semua sejarah semua tercatat dan semua adalah kebenaran di dalamnya. Nah, ketika Saulus melihat suatu cahaya ketika dalam perjalanan, maka dia tidak bisa melihat, dan dia mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus." Terus Saulus berkata, "Siapakah engkau?" Lantas Tuhan berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Jadi dari situlah kemudian Tuhan menangkap Saulus untuk menjadi alat di tangannya. Saulus bertobat dengan sungguh-sungguh dan dia menjadi namanya menjadi Paulus. Nah, Perjanjian Baru sebagian besar ditulis oleh seorang Paulus, ya. Dia ditulis surat-suratnya di dalam Perjanjian Baru, ya. Kemudian pokoknya sebagian besar apa yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh seorang Paulus. Bagaimana dia menulis bahwa dulunya kesaksian dia suka menganiaya, bahkan apa yang dia katakan bahwa dulu yang dia anggap sebagai keuntungan gitu, ya, sekarang dia anggap itu sebagai sampah. Kenapa? Karena dia mengenal Kristus. Dia mengenal harta di atas segala harta. Dia mengenal raja di atas segala raja, sehingga benar-benar dia menyerahkan hidupnya itu hanya untuk Tuhan. Dia boleh menjadi berkat, dia boleh menjadi terang bagi setiap orang percaya. Bahkan anak didiknya ada Timotius, dia mengatakan bahwa sekalipun engkau muda, janganlah ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam kesucian, dalam tingkah laku, dalam apapun itu. Biarlah menjadi teladan bagi orang-orang percaya yang lain. Kenapa? Karena sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, Paulus mengajarkan kita sebagai seorang hamba Tuhan bahwa kita harus menjadi berkat. Jangan ada orang yang menganggap kita rendah karena kita muda, tetapi mari kita pergunakan hidup kita ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang belum mengenal Allah, masih banyak orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Tugas kita sebagai anak Tuhan, mari kita pergunakan dengan baik untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan. Kita lihat Paulus, dia menjadi terang, dia menjadi teladan ketika dia mengenal Kristus. Dulunya dia tidak mengenal Kristus, dia sangat bangga ketika dia menganiaya orang percaya. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, yang dia anggap keuntungan, yang dia merasa hebat, yang dulu dia merasa itu tidak ada artinya, dia merasa semua itu adalah sampah. Kenapa? Karena ternyata Kristus adalah segala-galanya dalam setiap kehidupannya, ya. Paulus juga pernah berkata bahwa dia sempat putus asa di dalam pelayanan, tetapi ketika dia lemah, maka di situ dia kuat. Kenapa? Tuhan memampukan dia, Tuhan menolong dia, sehingga dia boleh menjadi seorang hamba Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, dalam sejarah saudara Tuhan, Paulus, ya, dia hanya memakai sapu tangan saja, orang itu akan menjadi sembuh. Petrus yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, seorang nelayan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika dia liwat, bayangan tubuhnya itu mengenai orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Kenapa? Itulah kuasa Tuhan. Oleh karena itu, mari saudaraku sedalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mengikuti tokoh-tokoh Alkitab, teladan-teladan mereka yang sudah mereka
tinggalkan untuk kita lakukan, untuk kita teladani dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah video ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.